Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis, artinya terlindung dalam Allah. Melalui topik minggu ini, kita diingatkan bahwa manusia setara di hadapan Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Sebab semuanya kita anak-anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita menyanyi dan untuk ND nomor 6 ayat 1, Puji Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan kena pencobaan.
dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 206 ayat 2 dengan isor doa Tuhanku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 171 ayat 2, Tandai Maaf. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tuhan sudah mencipta kami menurut gambar dan rupa-Mu, baik laki-laki maupun perempuan. Kami setara di hadapan Tuhan. Dengan itu, Tuhan memanggil kami untuk saling menghargai, saling menolong, dan saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Namun terkadang budaya patrilinear yang menonjolkan kebapaan masih lebih banyak mempengaruhi relasi di antara kami, sehingga acap terjadi diskriminasi dan pengertian pribadi kaum perempuan. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa kami sama-sama orang yang membutuhkan pengasihan-Mu, baik laki-laki maupun perempuan. Ya Tuhan, pembatasan sosial berskala besar sudah kembali dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tolonglah kami menggunakan waktu ini untuk menjaga kesehatan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari sikap keras kepala, tetapi kami selalu taat pada ketentuan dari pemerintah.
Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan kebenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 459 ayat 3, Sonando Laka-Laka. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 122 ayat 3, Ida Hinadengani. Oh
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, serta mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sehat dan semangat bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-17 setelah Trinitatis tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober tahun 2020. Tentu banyak peristiwa bersejarah sepanjang bulan ini yang patut kita segarkan kembali, seperti peristiwa kesaktian Pancasila 1 Oktober dan hari ulang tahun HKBP ke-159. Apakah Bapak Ibu ada yang ingat hari lahirnya HKBP? Ya, 7 Oktober 1861. Berikutnya adalah Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober dan Reformasi Martin Luther tanggal 31 Oktober. Kita perlu menyegarkan kembali ingatan kita tentang rangkaian sejarah tersebut agar kita tetap menghargai pengorbanan dan karya para pendahulu kita. Saat ini kita telah memasuki minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik Minggu Setara di Hadapan Tuhan. Dos dohita diado panni gebata. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah laki-laki dan perempuan saling menempatkan diri setara di hadapan Allah?
atau malah sebaliknya menganggap bahwa laki-laki masih lebih unggul dari perempuan, atau perempuan harus lebih unggul dari laki-laki. Karena itu kita perlu menggumuli dua pokok pikiran khotbah pada hari ini. Yang pertama adalah penolong yang sepadan itu adalah anugerah Tuhan. Si lehon-lehon di debatado pangurupi. Tentu kita masih mengingat bahwa bahasa Ibrani yang digunakan untuk kata penolong dalam teks ini ialah ezer. Di dalam Alkitab, kata ezer merujuk kepada Allah sebagai penolong Israel. Nas ini kita temukan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12, yaitu Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Dengan demikian, kata penolong itu atau pangurupi di dalam bahasa Batak sama sekali bukan menunjukkan sisi kelemahan ataupun kerapuhan seorang perempuan, melainkan pendamping yang menopang, yang menguatkan dan meneguhkan. Penolong yang sepadan itu adalah inisiatif Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah mengetahui kebutuhan ciptaannya. Dia bukan saja Allah yang menciptakan, melainkan Dia juga Allah yang memahami apa yang dibutuhkan umat ciptaannya, khususnya manusia. Allah memahami siapa yang sepadan bagi Adam. Karena itu ukuran kesepadanan datangnya dari Allah, bukan dari Adam, bukan dari manusia. Hurian itu hatan itu hatta paimotop kita paboa na Tuhan di batado pangurupi di tonga-tonga ni panguluan ni akan akose. Di tonga-tonga ni keluarga taganuk marsada-sada. Alani melujuk pang akahamaolon di tonga-tonga ni keluarga una makitor murah-murah mengalului pangurupion na asing. Isarana pangurupion siang hapurti dionon. Una mamurah-murah madele, madate, mardadi jalan madok sirang. Alai naing maganu akan aporsiai pasahaton nahinolso ni rohana tu Tuhan ke bata. Pangurupi na sunggugui asa jupang hasonangan ni todina. Songan ni dok ni upendeta nomor 750 ayat sadar. Jehovah pangurupi di si ulau ni dilehon posni roha diganu tiki nang pesi pata ganggu hapor siaw ni jamot potong Tuhanmu menjaga mulutmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pesan dari firman Tuhan saat ini bagi kita adalah saling menerima di tengah perbedaan, masih jakonan di akka perbedaan. Adam dan Hawa adalah ciptaan yang berbeda. Keduanya dipertemukan oleh Allah. Mereka tidak mempersoalkan perbedaan di antara mereka berdua, melainkan mereka menerima satu sama lain sehingga tercipta kesatuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesadaran akan kesetaraan di hadapan Tuhan mengajak orang percaya agar tidak membesar-besarkan perbedaan di antara satu dengan yang lainnya, khususnya di tengah-tengah keluarga. Keluarga laki-laki dan keluarga perempuan pasti memiliki perbedaan. Namun fokusnya bukan lagi pada perbedaan, melainkan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mempersatukan. Hurian itu hatta hinorhon ni barita nauli dohot hama juoni jupak kita dohai baruon di halak Kristen Batak ima pangalaho seret ni roha nama siatusan dohot masih jakonan. Isarana di pesta halak Batak jupak kita do torok ina na sukses jalan na seret maroha na soolo mangalehon tadok tua matabe asa dihuti HP matai maniotas nauli jalan harga. Gariada lasitutu do rohani inatai makuti tadok jala satia madongani amatana nampe tumit bogajina
dohot status sosial ni inatai sian amatai. Song-songoni nang Jepang kita di pesta adat Batak, torok halak Kristen Batak naninggas narkobas nampe pejabat di banda di pemerintahan manang swasta. Hasadaon dia dopan di Batak merperbuehon haserepon ni roha dohot masih jakonan. Atong saya diparbugo itu hata mahita mertangoluhon hatana asagabe pasu-pasu hita di kumaliangta. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami sebagai ciptaan-Mu, agar kami boleh semakin menghargai diri kami sebagai ciptaan Tuhan, sebagai laki-laki dan perempuan yang setara di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan semakin meneguhkan iman kami, untuk boleh semakin menghargai sesama kami, baik itu laki-laki dan perempuan. Kami juga boleh semakin saling mendukung, saling menopang satu sama lain. Kami juga boleh semakin menghargai perbedaan kami di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami boleh semakin menyatakan cinta kasih Tuhan hidup dalam keluarga yang penuh damai sejahtera. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk negara kami ini. Kiranya Tuhan memulihkan negara kami ini, memulihkan dunia ini Tuhan dari pandemi COVID yang melanda kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, berkatilah seluruh umat Tuhan, seluruh orang yang terbaring sakit pada saat ini. Biarlah Tuhan melawat setiap orang yang lemah pada saat ini karena sakit penyakit yang dihadapinya. Tuhan memberi kekuatan, memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka boleh semakin dipulihkan dan mendapat kesembuhan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih karena kematian. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa bagi mereka para medis yang selalu setia melayani orang-orang sakit. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang. Kami juga berdoa bagi seluruh aparat keamanan di tengah-tengah negara kami ini Tuhan. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan untuk tetap boleh menjaga keamanan di tengah-tengah negara kami ini. Berkati pemerintah kami Tuhan, agar boleh memimpin negara kami ini, sehingga kami boleh lebih baik lagi ke depannya. Kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang beribadah pada saat ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau selalu menambahkan kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang daripada-Mu. Terlebih bagi anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesabaran, memberikan hikmat kepada mereka untuk boleh mempergunakan waktu mereka belajar dengan baik di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan yang kita tujukan kepada Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Pendeta. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 121 ayat 1, Yesus Raja yang Mulia.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini digunakan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta William Kahasiwait MTA, PSSH Distrik 8 DKI Jakarta. Sikap dan peran pendeta dari era revolusi industri 4.0. Buku karya pendeta William Kahasiwait. Ambil dulu. Masa depan. Buku karya pendeta William Oh, Generasi buku ini hanya bapaknya mana dia ada. Kalau nggak pasang, Ma. Udah, Udah, oke,